Anda kembali bersama Sapa Indonesia Pagi, di mana kami sekarang menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen yang kami siapkan agar Anda bisa bertanya seputar masalah kesehatan Anda. Terlebih kalau Anda masih ragu karena masih situasi pandemi, Anda khawatir untuk datang ke rumah sakit atau klinik. Anda layangkan saja pertanyaan melalui Instagram kami di Sapa Indonesia_Kompas TV. Mungkin satu hari sebelum kami tayangkan atau melalui telepon interaktif di nomor 021 53660 500. Line teleponnya sudah kami buka, silakan saja. Dan pagi ini, agar Anda mengetahui, dokter spesialis yang kami undang adalah dokter spesialis fisik dan rehabilitasi. Ada Dr. Yuli Suciati. Dr. Yuli, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat selalu. Ya, mudah-mudahan semuanya juga sehat nih yang menonton kita ya, Dr. Yuli. Dan langsung saja, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan di bagian pertama segmen ini. Seperti biasa dari netizen di Instagram Sapa Indonesia. Ada @rezeki. Nah, pagi dokter, ini pertanyaannya untuk ayah saya. Ayah saya sesak nafas sudah lumayan lama, dok. Ayah saya sudah coba berobat ke klinik sampai ke tukang urut. Namun belum ada perubahan juga, dokter. Bagaimana dok cara menyembuhkan atau meminimalisir agar sesak nafas saya ini perlahan-lahan bisa normal kembali? Terima kasih dokter. Nah, apa yang terjadi itu dok biasanya? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kata sesak nafas itu adalah sensasi kita agak kesulitan mengambil nafas ya. Maksudnya nafas terasa berat, kemudian pendek-pendek gitu. Nah, penyebabnya itu tidak bisa langsung diketahui semerta-merta, tapi ada beberapa penyebab, misalkan dari gangguan dari sistem pernafasan sendiri, misalkan dari paru, atau ada gangguan dari sistem sirkulasi darah, atau dari psikis itu ya. Nah, kalau sistem nafas dari paru itu macam-macam, bisa sampai asma, kemudian kayak PPOK, kemudian juga yang sekarang ini juga sedang pandemi COVID seperti ini. Nah, kalau jantung juga ada, misalkan kalau jantung koroner, kemudian dia misalkan gagal jantung, kongestif, itu juga sesak nafas. Nah, kalau seperti ini kan kita harus tahu penyebabnya apa dulu, apakah dari sistem nafas atau dari sistem sirkulasi darah. Nanti ada beberapa pemeriksaan yang memang akan dilakukan oleh dokter. Misalkan dari pemeriksaan fisik, akan dihitung berapa laju pernafasannya, apakah memang sesak cepat, itu kemudian dihitung juga saturasi oksigennya, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang lain, misalkan toraks foto, kemudian EKG, rekam jantung, seperti itu. Jadi baru tahu penyebabnya dan kita bisa jawab. Jadi pemeriksaan detail ya, harus detail, sehingga sebab persisnya itu segera bisa ditangani. Betul, karena sesak nafas kan tidak hanya suatu gejala, tapi dia juga suatu tanda ya. Jadi harus cari tahu dulu penyebabnya. Baik, sarannya terima kasih untuk rezeki. Mudah-mudahan bisa diterima sarannya untuk memeriksakan ayahnya nanti. Berikutnya ada netizen @Marta. Pagi dokter, anak perempuan saya sekarang usianya 4 tahun dok. Anak saya tidak sengaja kakinya terkena knalpot panas, sehingga kulit di betisnya melepuh. Sudah saya beri salep. Nah, kira-kira berapa lama luka seperti terkena knalpot ini bisa sembuh dengan menggunakan salep dokter? Atau ada penanganan yang lebih cepat lagi? Nah, terima kasih. Baik, kalau ini kan termasuknya anaknya luka bakar ya. Luka bakar atau luka yang terkena karena jaringan terkena luka karena kontak dengan hal-hal sumber yang menyebabkan panas. Nah, untuk mengetahui berapa lama penyembuhannya, sebenarnya kita harus periksa dulu apakah ini termasuk luka bakar derajat berapa. Apakah derajat 1? Kalau derajat 1 itu biasanya dia hanya terbatas di lapisan kulit bagian atas. Nah, kemudian ada rasa nyeri, kemudian kemerahan. Contohnya paling gampang adalah kalau kita kebakar sinar matahari. Nah, itu akan sembuhnya sekitar 5 sampai 10 hari. Nah, kalau kerusakan derajat 2 yang lebih dalam tuh biasanya kalau dia mengenai lapisan epidermis, kemudian dia juga ada, kalau kayak tadi tuh ada bula atau ada cairannya. Nah, itu juga dibagi dua, yang dangkal ataupun yang dalam. Nah, biasanya ini juga masih nyeri. Kalau ada cairannya, memang itu termasuk ya derajat 2 mungkin ya. Mungkin kira-kira penyembuhannya rata-rata mungkin sekitar 3 mingguan. Nah, kalau pakai salep,
Itu tergantung dari jenis salepnya, apa yang diberikan salepnya. Rata-rata salep yang untuk obat luka bakar kan ada yang mengandung zat yang menenangkan zat luka bakarnya. Misalkan jadi menyerap panas, kemudian jadi lebih nyaman ya. Kemudian ada mengandung antibiotik juga, nah seperti itu. Jadi memang bervariasi tergantung dari derajat luka bakarnya. Biasanya kalau derajat luka bakar ini sih 1-2 seperti itu. Yang penting sabar aja. Sedikit dong, Dokter Yuli. Ini karena anak perempuan nih, bagaimana itu kita menghilangkan bekas luka bakar itu? Nah, itu ada caranya nggak sih? Atau apa tipsnya, Dokter Yuli? Kalau di dalam saat ini memang di beberapa sediaan ada beberapa salep yang mengandung zat yang merangsang pembentukan zat kulit lebih baru ya gitu ya, fibroblast dan kolagennya, sehingga jaringan dari kulitnya itu tumbuhnya lebih bagus. Nah seperti itu. Ada sih di pasaran gitu seperti itu. Nanti dicari ada saja. Yang bisa menghilangkan bekas luka dengan lebih sempurna begitu ya. Mungkin ya menghilangkan atau menyamarkan atau tergantung dari derajatnya ya Mas Bayu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu Marta putrinya bisa cepat sembuh ya. Dimengerti sekali, ini memang nyerinya beberapa hari, tapi mudah-mudahan bisa terus dihibur anaknya ya, Ibu Marta. Dokter Yuli, 2 pertanyaan dari netizen sudah kita jawab. Kita jeda dulu untuk kemudian menjawab line telepon interaktif sesaat lagi. Tetap bersama kami, pemirsa Sapa Indonesia di Sehat di Tengah Pandemi.